Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Siapkan diri kalian. Sebelum lanjut, kalian like, share, komen, dan juga subscribe. Malam-malam menyelimuti desa Lubuk Gadang dengan kesunyian yang ganjil. Bulan separuh tampak tertutup awan kelabu, dan angin malam berhembus kering menelusup melalui sela-sela bilik rumah panggung tua yang berdiri di sepanjang lembah. Di desa yang dikelilingi hutan rimbun dan perbukitan sunyi ini, mitos dan kenyataan sering kabur batasnya. Di rumah keluarga Paharut, tangisan bayi laki-laki mereka, Galang, terdengar keras hingga menjelang tengah malam. Ibu bayi, Bu Ningsih, baru saja menyusui dan menidurkan anaknya dalam buaian rotan di kamar depan. Udara malam dingin dan lembab. Jendela terbuka sedikit agar angin bisa masuk. Ia sempat menyalakan dupa wangi yang konon dapat menenangkan bayi. Namun pukul 3 dini hari, Bu Ningsih terbangun oleh keheningan, bukan oleh tangisan Galang, tapi oleh tidak adanya suara sama sekali. Ia menoleh ke arah buaian. Buaian itu masih bergoyang, pelan, seperti baru saja disentuh. Kosong. Galang, bisiknya pelan. Dada Bu Ningsih terasa sesak. Ia ini buaian dengan langkah gemetar. Tidak ada bayi, tidak ada kain bedong, tidak ada darah, tidak ada jejak. Hanya udara dingin menusuk dan suara jendela yang berdecit pelan-pelan. Terbuka silyolala dari luar. Bu Ningsih menjerit. Jeritannya memecah malam dan membangunkan seluruh rumah. Pak Harun berlari masuk, diikuti para tetangga yang tergopoh-gopoh dengan obor dan senter. Pencarian dilakukan hingga subuh. Hutan disisir sanggai dikari, tapi bayi Galang lenyap seperti diserap tanah. 3 hari kemudian, bayi kedua dari rumah tetangga, seorang perempuan berumur 2 minggu, juga hilang. Kejadian ini berulang lagi 2 hari setelahnya. Kini 3 bayi telah lenyap, dan setiap kali polanya sama. Jendela terbuka, tak ada suara, tak ada saksi, dan buaian yang masih bergoyang kabar pun menyebar. Ketakutan merambat seperti hawa dingin, membuat para orang tua tidak tidur semalaman, memeluk anak-anak mereka erat dan meletakkan pisau kecil, jarum jahit, dan daun sirih di bawah bantal sebagai penangkal makhluk halus seperti yang diajarkan leluhur mereka. Di tengah kepanikan, nama yang selama ini hanya disebut dalam bisik pun muncul kembali ke permukaan. Ini Palasik, legenda yang tak pernah mati menurut, cerita yang diwariskan turun-temurun di Minangkabau. Palasik bukan sekadar hantu biak. Ia adalah makhluk hasil perjanjian ilmu hitam tingkat tinggi. Ilmu kuno yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang telah mengorbankan darah keturunannya sendiri. Wujud Palasik menyerupai kepala manusia, biasanya perempuan yang melayang, tanpa tubuh, dengan usus panjang menggantung seperti akar pohon beringin. Ia memburu bayi, baik yang masih hidup maupun yang masih dalam kandungan. Palasik tidak meninggalkan bekas luka. Ia menyerang jiwa dan ruh, menyedot energi kehidupan bayi hingga tubuh mereka lenyap tanpa bekas. Beberapa percaya bayi yang hilang tidak mati, melainkan dijadikan anak arwah oleh Palasik untuk menemaninya di alam gelap. Kedatangan penghuni baru awal dari teror di tengah kekacauan itu. Datanglah pasangan muda dari Padang, Roni dan Doni, bersama bayi laki-laki mereka yang baru berusia 3 bulan, Rasya. Mereka pindah ke desa
karena Danny ditugaskan sebagai teknisi pembangunan menara pemancar sinyal di kawasan hutan seberang desa. Ronnie sempat ragu saat pertama kali melihat rumah yang mereka sewa. Bangunannya tua, kayunya sudah lapuk, dan pagar halaman ditumbuhi ilalang tinggi. Namun sang pemilik rumah, Pak Junaidi, bersumpah bahwa rumah itu masih layak huni, meski jarang ditempati sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu. Yang tidak mereka tahu, rumah itu adalah bekas tempat tinggal dari seorang wanita tua bernama Inyak Sania, seorang dukun yang konon menghilang secara misterius setelah dituduh sebagai pelaku hilangnya 7 bayi pada tahun 1962. Orang-orang desa dulu pernah membakar rumah itu sebagian. Namun hujan deras turun malam itu, padamkan api sebelum semuanya hangus. Rumah itu tak pernah ditinggali lagi sampai Rani dan Dani datang. Pertanda awal malam pertama, mereka terasa biasa. Tapi pada malam kedua, Rani mulai merasakan ada yang aneh. Rasya menangis keras tiba-tiba, tanpa sebab. Ketika ia angkat anaknya dari tempat tidur, ia merasakan suhu tubuh Rasya terlalu dingin. Di luar kamar, suara sesuatu yang menyeret terdengar. Dari dapa, Dani memeriksa, tapi tak menemukan apa-apa. Pagi harinya, mereka menemukan sejumput rambut panjang dan hitam pekat tersangkut di celah jendela kamar bayi. Rani yakin rambut itu bukan miliknya dan bukan pula milik Dani. Terlebih lagi, ada cairan amis berlendir menempel di ambang jendela. Rani mulai bertanya pada tetangga, tapi kebanyakan hanya terdiam, menatap penuh belas kasihan, dan berkata, "Kalau kalian sayang anak kalian, jangan tidur di malam Jumat." Rani yang dibesarkan di kota tidak terlalu percaya pada hal mistik, tapi saat malam berikutnya, ia bermimpi melihat kepala wanita tua melayang dengan mata merah menyala, mengendus leher Rasya sambil mendesis seperti ular. Ia bangun dengan peluh dingin dan diranjang bayi Rasya. Tali pusar yang sudah kering sejak lama tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Dan mimpi buruk Rani malam itu, langit desa Lubuk Gadang berubah gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, bahkan angin pun seolah takut berhembus. Di dalam rumah tua yang mereka tinggali, Rani terbangun dengan napas tersengal. Ia baru saja bermimpi tidak biasa. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang ilalang yang tinggi, ditemani suara tangisan bayi yang terdengar sayup. Ia berlari mencari sumber suara itu, hingga menemukan sosok wanita tua berdiri membelakangi dengan tubuh membungkuk. Rambutnya panjang, menyentuh tanah, dan tangannya memegang sesuatu. Roni mendekot saat wanita itu menoleh. Bukan wajah yang terlihat, melainkan lubang hitam menganga seperti bekas luka bakar, mengeluarkan darah pekat dan ular kecil yang menjulur. Dari dalamnya, dari lubang itu pula, terdengar suara bayi menangis. Wanita itu mengangkat kepalanya, dan kepala itu melayang tanpa tubuh. Ususnya melambai seperti akar gantung. "Aku hanya ingin darahnya. Dia anakku juga," bisiknya dengan suara serak basah. Rani menjerit dan terbangun. Tali pusar berdarah dalam, keadaan masih gemetar. Rani langsung memeluk bayinya, Rasya, yang terbaring tenang di ranjang. Tapi saat matanya turun ke arah perut bayi itu, ia membeku. Tali pusar Rasya yang semestinya sudah lepas dan sembuh sejak seminggu lalu terlihat basah dan merah. Darah segar merembes perlahan dari ujung luka kecilnya, menodai kain putih tempat tidur bayi. "Ya Allah," desis Rani. Panik. Dengan tergopoh ia membangunkan Dani yang masih lelap. Dani, yang awalnya menganggap Rani hanya ketakutan karena mimpi, langsung terdiam saat melihat sendiri darah di tali pusar anaknya. Mereka segera menghubungi Bidan Maya, satu-satunya tenaga medis di desa. Bidan Maya datang menjelang fajar. Ia memeriksa Rasya dengan cemas, tapi setelah mengusap darah dan memeriksa luka itu,
wajahnya berubah pucat. Ini bukan infeksi biasa, ucapnya pelan. Darah ini tidak keluar dari luka luar. Ini seperti bekas hisapan halus, seperti mulut bayi yang lain. Danny berusaha menyangkal dengan logika, tapi bidan Maya menatap mereka tajam. Kalau kalian masih berniat tinggal di rumah ini, jagalah bayi kalian setiap malam. Jangan sampai tertidur. Jangan biarkan jendela terbuka. Bahkan sedikit pun. Jejak tak kasat matahari berikutnya, Danny yang penasaran mulai menyelidiki asal-usul rumah tua itu. Ia menemui Pak Dirman, lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga adat desa. Rumah Pak Dirman penuh dengan naskah kuno, keris, dan gambar-gambar leluhur. Saat Danny menyebut nama rumah yang ia tempati, wajah Pak Dirman mengeras. Ia mengambil sebuah map berdebu, membukanya, dan memperlihatkan foto hitam putih dari tahun 1960. Dalam foto itu terlihat seorang wanita berjubah hitam berdiri di depan rumah yang kini mereka tinggali. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi di sekeliling rumah tampak jejeran sesajen, tali ijuk, dan botol kaca berisi cairan gelap. Inyak Sania, kata Pak Dirman pelan. Dukun Palasik pertama di desa ini. Danny menelan ludah. Dulu, sebelum ia dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh membunuh bayi, ia bersumpah akan menandai tanah ini dan meminum darah dari setiap anak cucu siapapun yang berani tinggal di atasnya. Danny merasa perutnya mual. Ia ingin lari dari tempat itu, tapi pikirannya masih menolak untuk percaya sepenuhnya. Ia kembali ke rumah dengan kepala penuh kabut dan ketakutan yang mulai merambat perlahan. Bayangan di jendela malam itu, Rani semakin gelisah. Ia duduk di samping ranjang rahasia dengan mata terbuka lebar. Tangan kirinya menggenggam sebilah jarum panjang. Sesuai saran bidan Maya, jarum adalah penolak roh jahat dalam adat Minangkabau. Dupa dibakar, daun sirih diletakkan di sudut kamar. Danny ikut berjaga, walau raut wajahnya menunjukkan kelelahan. Pukul 2 dini hari, semua lampu mendadak padam. Dupa yang tadi menyala, kini hanya menyisakan asap tipis. Rasya terbangun dan menangis keras. Tiba-tiba, suhu ruangan menjadi sangat dingin. Kabut tipis terlihat merayap dari bawah pintu. Rani menatap jendela, dan ia melihatnya. Sosok kepala melayang, dibolek kakak, dengan mata merah menyala, dan rambut hitam lebat menjuntai hingga menyentuh tanah. Ususnya menggantung, berdenyut seperti hidup. Kepala itu menggunesendes jendela, dan seolah sadar, Rani melihatnya. Ia tersenyum lebar tanpa bibir. Rani menjerit, memeluk Rasya sekuat tenaga. Danny berlari dan membuka jendela dengan marah, tapi sosok itu sudah menghilang meninggalkan. Hanya bau amis yang sangat menyengat dan setetes darah di ambang jendela. Langkah terakhir, minta bantuan Mak Lijah keesokan harinya. Rani mendatangi Mak Lijah, seorang dukun tua yang dikenal sebagai penjaga adat mistik. Ia tinggal di ujung desa, di rumah berdinding bambu yang dipenuhi raja-raja dan botol kaca berisi bunga kering serta minyak kuning. Begitu mendengar cerita Rani, Mak Lijah menutup matanya, menarik napas panjang, dan berkata, "Kalian tak sedang diikuti. Kalian sudah ditandai." Ia menjelaskan bahwa Palasik bukan hanya sekadar roh jahat. Ia adalah entitas warisan darah yang akan terus kembali ke tempat ia pernah dipanggil. Selama tidak disegel secara adat dan dibakar secara spiritual, Mak Lijah menawarkan bantuan, tapi memperingatkan, sekali ritual penyegelan dilakukan, salah satu dari kalian akan diminta tumbal darah, entah darahmu atau darah anakmu. Rani pulang dengan wajah pucat. Ia tahu waktunya hampir habis, dan malam Jumat Kliwon hanya tinggal 2 hari lagi. Kliwon desa Lubuk Gadang tenggelam
dalam keheningan menjelang malam Jumat Kliwon. Malam yang dalam kepercayaan orang Minangkabau merupakan waktu paling tipis batas antara dunia nyata dan alam roh. Sejak pagi, udara terasa aneh. Langit mendung tanpa hujan, daun-daun bergoyang tanpa angin, dan ayam-ayam desa berkokok tak menentu. Warga desa enggan keluar rumah setelah matahari mulai condong ke barat. Pintu-pintu ditutup rapat. Bau dupa dan minyak sereh memenuhi udara. Semua tahu sesuatu yang buruk akan datang malam ini. Persiapan terakhir di rumah tua yang dihuni Rani, Dani, dan bayi mereka Rasya. Persiapan dilakukan lebih serius. Sesuai petunjuk Mak Lija, mereka membakar kulit jeruk purut dan akar alang-alang, menggantungkan daun kelor dan bawang putih di setiap sudut rumah, serta menaburkan garam dan jarum di sekeliling tempat tidur bayi. Mak Lija sendiri datang ke rumah itu saat senja tiba. Ia membawa botol kecil berisi minyak zaitun campur darah ayam hitam, serta sebatang kayu gaharu yang dibakar sebagai penghalau roh jahat. Jangan biarkan mata kalian terpejam sampai ayam pertama berkokok, ujar Mak Lija dengan suara parau. Kalau sampai kalian tertidur, maka nyawanya yang akan dibawa. Rani menggendong Rasya erat-erat. Dani menggenggam sebilah keris peninggalan ayahnya. Meski hatinya masih belum sepenuhnya percaya, tapi malam itu keyakinan mereka akan segera runtuh. Detik-detik menjelang teror tepat pukul 11 malam, lampu rumah mulai redup, padahal listrik masih menyala. Dupa mengeluarkan asap hitam, bukan putih seperti biasanya. Udara menjadi pengap dan anyir, seperti darah basi yang menguap dari dinding. Di luar ramah, anjing-anjing liar menyalak serempak, lalu menghilang dalam diam. Hanya suara dedaunan seperti diseret yang terdengar dari arah belakang rumah. Mak Lija duduk di ruang tengah, mulutnya komat kamet, membaca mantra kuno dalam bahasa Minang tua. Tangannya menggenggam botol minyak darah yang perlahan mulai bergetar sendiri. Dia sudah dekat, gumamnya. Rani dan Dani di dalam kamar bayi, mata tak berkedip, tubuh gemetar. Rasya tidur lelap, meski tubuhnya dingin dan wajahnya pucat. Ronnie sempat menyentuh Yubanubunia dan merasa ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti napas dari dalam tengkoraknya. Wujud yang menampakkan diri pukul 01.45 dini hari. Tiba-tiba atap rumah bergetar keras. Kayu tua berderit, dan dari sela-sela genteng tetesan lendir hitam menetes ke lantai. Danny menatap ke atas, dan matanya membelalak. Dari langit-langit, plafon jebol, dan muncullah wujud itu Palasik, sosok kepala wanita tua, tanpa tubuh, dengan mata merah menyala, kulit pucat kebiruan, dan usus panjang menggantung di bawahnya. Bau busuk menusuk, menyeruak seperti bangkai yang telah membusuk berminggu-minggu. Rambutnya melambai seperti ular, dan dari mulutnya menetes darah. Ia mendesis, "Aku sudah mencium darah anak itu." Dari malam pertama, Dani mengayunkan keris ke arah kepala itu. Tapi Palasik menghilang dalam sekejap, muncul kembali di sudut lain kamar. Ia bergerak seperti kabut, bisa melesat ke dinding dan langgit-langgut tanpa hambatan. Mak Lija berteriak dari ruang tengah, melempar botol minyak darah ke lantai hingga pecah, menimbulkan api kecil. Ia membacakan mantra keras-keras. Palasik menjerit, dan seluruh rumah bergetar seolah gempa. "Bayi itu adalah darahku juga," teriaknya. "Aku adalah nenek moyangnya." Rani menangis, memeluk Rasya erat saat Palasik melayang cepat ke arahnya. Dani menerkam makhluk itu dan menusukkan keris tepat ke mata kirinya. Jeritan mengguncang seluruh rumah. Palasik tersentak, lalu menghilang dalam pusaran asap hitam. Tapi tidak sepenuhnya hilang. Dinding kamar tiba-tiba dipenuhi luka-luka merah, seperti goresan kuku, dan semua kaca pecah serempak. Kembali ke rahim malam saat ayam pertama berkokok tanda.
Fajar mulai datang, suasana rumah kembali hening. Palasik tak lagi terlihat, tapi bekasnya tertinggal di mana-mana. Dinding penuh darah beku, plafon berlubang seperti digerogoti dari dalam, dan tubuh bayi Rasya yang kini penuh luka-luka kecil tak berdarah, seperti bekas gigitan halus. Mak Lija terduduk lemas. Dia belum pergi. Dia hanya mundur, katanya. Ia menjelaskan bahwa Palasik kini telah menempel pada darah Rasya. Jika tidak dilakukan ritual penyegelan, maka bayi itu akan menjadi penanda lahirnya Palasik generasi baru. Dan satu-satunya cara untuk memutus hubungan itu adalah dengan mengorbankan darah dari keturunan Inyak Saniah, nenek moyang Palasik pertama. Rani menoleh pelan ke Danny yang diam menatap lantai. Danny gemetar. Ia tahu, ia pernah membaca dokumen lama milik Pak Dirman. Ia adalah cicit dari Inyak Saniah. Matahari pagi bersinar redup, seolah enggan menyentuh tanah desa Lubuk Gadang. Rumah tua Rani dan Dani tampak seperti kapal karamatap bolong. Dinding hitam oleh asap, dan suasana sunyi yang membuat bulu kuduk meremang. Meski Palasik telah terusir sementara, jejak kehadirannya masih tertinggal di udara. Bayi Rasya terlelap dalam dekapan Rani. Tubuhnya masih dingin, dan kulitnya pucat. Di leher kecilnya tampak 3 titik merah membiru, seperti bekas hisapan roh. Sementara itu, Dani duduk terpaku di ruang tengah, memandangi botol pecah bekas minyak darah Mak Lija. Matanya kosong, rahasia darah, dan masa lalu yang terkubur Rani mendekat. Kau belum cerita semuanya, Dan, bisiknya lirih. Dani mengangguk pelan dalam suaranya yang nyaris gemetar. Ia mengakui bahwa ia adalah keturunan langsung dari Inyak Saniah, wanita yang dahulu dituduh sebagai dukun Palasik pertama di desa. Ayah Dani dulunya adalah anak sulung dari garis keturunan Saniah, tapi ia melarikan diri dari Lubuk Gadang setelah ibunya ditemukan terpental, mati dengan mata hitam dan mulut penuh darah. Rahasia itu selalu disembunyikan dari Dani, sampai Dani sendiri menemukan sebuah surat dan foto-foto tua disimpan rapat di lemari warisan ayahnya sebelum meninggal. Dani sempat mengabaikannya. Namun kini semuanya masuk akal. Kenapa Palasik menyebut Rasya sebagai darahku juga? Kenapa rumah itu seolah memanggil? Kenapa hanya Rasya yang dikejar? Karena darah itu masih mengalir, dan Palasik menginginkan warisan jiwanya kembali. Persiapan ritual penyegelan Mak Lija kembali di sore harinya, membawa peralatan untuk ritual sumpah darah leluhur, sebuah upacara kuno yang terakhir dilakukan pada tahun ke-1879. Ritual ini digunakan untuk memutus rantai roh leluhur yang telah menyimpang dari kodratnya dan menjadi iblis. 3 benda penting diperlukan: tanah dari pusara Inyak Saniah yang terletak di tepi hutan tua yang tak lagi diziarahi siapapun, air sungai Batanghari yang diambil langsung dari hulu, tempat di mana roh dipercaya paling murni, darah asli keturunan Inyak Saniah diteteskan pada batu keramat dan dibakar dengan api dari kayu waru. Malam itu, Dani dan Rani bersama Mak Lija melakukan perjalanan ke makam tua Saniah. Suasana hutan dipenuhi bunyi burung malam dan desiran angin yang berbicara. Makam tersembunyi di balik semak belukar dan pohon beringin tua yang menggantung seperti tangan setan. Mak Lija menggali secuil tanah dari atas pusara, lalu mencampurnya dengan abu dupa dan bunga kering. Saat tanah itu dimasukkan ke dalam kantong kain hitam, dedaunan sekitar tiba-tiba bergoyang keras. Padahal tak ada angin. Dia tahu kita akan menyegelnya, gumam Mak Lija. Dia akan melawan. Ritual dimulai malam penebusan di rumah. Ritual penyegelan dilakukan tepat pukul tengah malam. Rani duduk memeluk Rasya dalam lingkaran garam dan jarum. Dani duduk di seberang. Tubuhnya dipenuhi
tulisan rajah dengan tinta arang dan darah ayam. Mak Lija mulai membaca mantra kuno dari naskah berbahasa Arab gundul yang dilapisi bahasa Minang lama. Mantra itu menggema, menciptakan getaran di udara. Lilin-lilin yang dinyalakan tiba-tiba padam satu persatu. Tanah dari pusara Saniyah diletakkan di tengah lingkaran. Di atas batu hitam warisan leluhur, Dani diminta menusuk jarinya sendiri dengan pisau emas kecil dan meneteskan darahnya ke tanah itu. Saat tetesan darah jatuh, tanah mendesis, asap kehitaman keluar, dan udara mendadak membeku. Tiba-tiba, dinding rumah bergetar, dan dari loteng terdengar suara. "Berhenti, itu darahku." Anak Palasik muncul kembali. Lebih mengerikan dari sebelumnya, wajahnya kini terbelah dua. Mata yang satu melorot ke dagu, dan lidahnya berwarna hitam dengan darah mengucur deras. Ia melayang cepat ke arah Rasya, memekik tajam seperti gabungan suara perempuan, anak kecil, dan babi hutan. Dani berdiri dan mendorong tubuhnya ke arah Palasik, berdiri sebagai tameng. "Ambil aku keturunanmu, bukan anakku." Palasik terdiam sejenak, lalu melolong seperti kesetanan. Mak Lija membakar batu keramat dengan api kayu, waru, dan menyiramnya dengan campuran tanah, pusara, dan darah Dani. Api membesar, membentuk lingkaran cahaya putih yang menyilaukan. Palasik menjerit. Ia berusaha kabur, tapi seluruh ruangan telah dipenuhi mantra dan garis tak kasat mata. Ia tersedot perlahan ke dalam batu. Matanya meledak satu persatu, dan dari mulutnya keluar jeritan terakhir. "Kutukanku belum selesai." Lalu semuanya gelap. Setelah penyegelan ketika pagi tiba, rumah itu hening. Udara menjadi hangat kembali. Rasya tidur dengan tenang, dan kulitnya kini tampak berseri. Batu keramat yang digunakan Mak Lija mengeras menjadi arang hitam dan dibangkes dalam kain kafan untuk dikubur di puncak bukit, tempat paling tinggi di desa, agar dia tak bisa turun lagi, ujar Mak Lija. Tapi Dani, sejak malam itu, ia tak lagi sama. Tubuhnya mulai pucat, matanya kehilangan sinar. Ia mulai sering bicara sendiri, seperti mendengar suara dari balik dinding. Kadang, ia berdiri di kamar bayi, menatap Rasya sambil tersenyum tanpa sadar, dan berkata, "Darahnya masih milikku." 3 hari telah berlalu sejak ritual penyegelan dilakukan. Desa Lubuk Gadang perlahan kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya seperti permukaan danau di bawahnya. Arus gelap masih bergolak. Rasya kini tampak lebih sehat. Bayi mungil itu bisa tidur nyenyak tanpa tangisan tengah malam, dan bekas luka di lehernya memudar. Tapi Rani mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil pada suaminya, Dani. Ia tak lagi seperti dulu. Perubahan Dani yang mengerikan Dani menjadi pendiam. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah dinding atau langit-langit rumah, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Kadang, ia duduk diam di pojok kamar selama berjam-jam, tak makan, tak tidur. Yang membuat Rani benar-benar ketakutan adalah saat ia terbangun malam-malam dan menemukan Dani berdiri di atas ranjang Rasya dengan kepala menunduk dan tangan menggenggam pisau kecil. Dan kesatu, bisik Rani. Dani menoleh perlahan, matanya tak ada putihnya, semuanya hitam. Bibirnya tersenyum kecil, tapi yang membuat darah Rani membeku adalah kalimat yang keluar dari mulutnya. "Aku hanya ingin mencicipi sedikit saja darah cucuku." Ronnie menjerit, pisau terlepas. Dani jatuh terduduk, menangis dan menampar wajahnya sendiri. Ia berkata tak tahu mengapa tubuhnya bergerak sendiri. Ia merasa ada suara di kepalanya yang terus berbisik, menyuruhnya melakukan hal-hal mengerikan. Mak Lija yang kembali dipanggil ke rumah mereka segera tahu.
Palasik belum sepenuhnya pergi. Ia telah melekat pada darahmu, Dani. Sekarang, kau sendiri sedang berubah menjadi Palasik berikutnya, menyelam ke dalam arwah. Ritual terakhir Mak Lija membawa kabar buruk. Jika tidak dilakukan ritual pengusiran jiwa, maka Dani akan kehilangan kendali tubuhnya sepenuhnya dalam waktu 7 hari. Ia akan menjadi wadah arwah Palasik, warisan kutukan darah keturunan Inyak Sania. Namun ritual ini adalah yang paling berbahaya. Disebut Marinta Juo, pemisah jiwa dan darah. Sebuah ilmu kuno yang hanya boleh dilakukan jika pengusir dan yang diusir siap kehilangan nyawa. Ritual ini dilakukan di Bukit Tigo Panjang, tempat tertinggi dan paling tua di desa Tempot Leliwer. Minang biasa memutus ikatan gaib dengan alam roh. Dani harus naik ke sana dengan membawa batu keramat tempat arwah Palasik sebelumnya disegel. Ia juga harus membawa bayinya sendiri, Rasha, karena roh Palasik masih melekat pada darah anak itu. Ritual di puncak Bukit Tigo Panjang malam itu, Dani, Rani dan Maklija menaiki bukit ditemani 3 tetua adat. Angin dingin menyambut mereka di puncak, dan kabut mulai turun saat api unggun dinyalakan di tengah lingkaran tanah suci. Dani duduk telanjang dada, tubuhnya telah dipenuhi raja dari arang dan daun sirih. Rasha diletakkan dalam lingkaran bambu yang dilindungi oleh mantra. Roni berlatet memegang erat kain putih tempat bayi itu terbaring. Maklija mulai membacakan mantra panjang, membuka jalur antara dunia manusia dan alam gaib. Batu keramat diletakkan di tengah api dan darah ayam hitam diteteskan ke dalamnya. Lalu Dani diminta meneteskan darah dari jantungnya sendiri. Sebuah pisau emas ditusukkan ke dada kirinya, dan dari sana keluar darah merah tua yang segera membuat api memubung tinggi lalu padam tiba-tiba. Palasik, keluarlah. Ini darah warisanmu. Ambil dan lenyap dari tubuh cucumu, teriak Maklija. Konfrontasi terakhir, Palasik dan Dani dari kepulan asap. Palasik muncul. Kini bukan hanya kepala tetapi wujud utuh, setengah roh, setengah bangkai. Tubuhnya robek, dada terburai, dan dari matanya menetes darah hitam pekat. Ia berdiri tepat di belakang Dani. Anakku, jangan buang aku. Kau akan menjadi penerusku. Tak ada lagi yang bisa menolak. Kita satu darah, satu daging. Dani menggigil. Wajahnya menegang, tubuhnya berkedut. Ia mulai bicara sendiri. Palasik mulai merasukinya dari belakang, seperti asap hitam menyatu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Dani menjerit keras. Tubuhnya membungkuk, lalu mendongak ke langit. Dari mulutnya keluar suara 2 lapis suaranya sendiri, dan suara wanita tua yang menjerit bersamaan. R-A-A-A-A-A. Saat Palasik hampir menyatu sempurna, Dani menoleh ke Rani. Matanya mulai memerah. Tangannya mulai terulur ke arah bayi Rasha. Biarkan aku. 1 teguk darah saja, Roni menius. Tapi ia tahu Dani masih melawan. Maklija memberikan botol terakhir berisi minyak dari pusara Sania. Dani meminumnya. Dalam sekejap, tubuhnya kejang hebat. Lidahnya mengeras, napasnya tercekat. Dari dadanya muncul asap tipis, dan dari dalam asap itu terdengar jeritan Palasik yang terakhir. Aku akan kembali. Darah tidak pernah hilang. Seketika Dani jatuh pingsan. Batu keramat meledak kecil dan angin besar menerpa seisi bukit. Epilog, kematian atau penebusan. Dani tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hidup, tapi tidak utuh. Sehari-hari ia duduk di kursi bambu, menatap langit, diam, tidak bicara, tidak menangis, tidak tertawa. Jiwanya separuh pergi. Rasha tumbuh sehat, tapi di ubun-ubunnya masih tertinggal tanda merah kehitaman, bentuk lingkaran kecil seperti cakar. Rani dan anaknya pindah ke kota. Rumah tua itu ditinggalkan,
kembali terkubur oleh ilalang dan kabut. Beberapa orang bilang masih sering terdengar tangisan bayi di malam Jumat Kliwon dari dalam rumah itu. Dan Mak Lija berkata, Palasik telah terkurung. Tapi kutukan darah tidak pernah benar-benar mati.